Setiap kali kita merasa hancur atau mungkin terpuruk karena ekspektasi yang patah, otak kita itu sebenarnya cuma lagi gagal memecahkan sebuah persamaan matematika sederhana. Iya, matematika emosi yang kita sering salah hitung kan? Bener banget. Nah, pada pembahasan mendalam kita kali ini, kita nggak akan cuma sekedar bahas teori psikologi yang udah sering kita dengar. Waktu aku dihadapkan pada materi kita hari ini, aku bener-bener dipaksa buat menghentikan semua aktivitasku. Oh, sampai segitunya? Beneran, aku harus duduk diam dan bener-bener mendengarkan. Jadi gini, hari ini kita akan membedah secara mendalam sebuah lagu yang berjudul Beyond Disappointment. The Grace Unfolding United Singers ya? Tepat, lagu ini dinyanyikan oleh seorang solois dari paduan suara itu. Dan izinkan aku ngasih sedikit gambaran audionya dulu buat kita semua. Karakter vokal dari sang solois ini sangat megah. Bertenaga banget kan suaranya? Gila, bertenaga banget dan jangkauan nadanya itu luar biasa. Begitu vokalnya masuk, memori audio kita tuh kayak langsung ditarik ke penyanyi solo wanita legendaris masa lalu. Oh, yang suaranya bisa menuhin seluruh ruangan katedral itu ya? Nah, iya. Dengan penjiwaan yang sangat epik, vokal yang memang diciptakan untuk memikul pesan yang berat. Karena vokal kayak gitu, nggak didesain buat jadi sekedar musik latar pas kita lagi ngetik kerjaan atau nyetir. Nggak bisa, pasti ke-distract. Betul, ada narasi besar yang lagi dibangun di sana. Kayak sebuah perjalanan emosional dan spiritual yang emang menuntut perhatian penuh dari kita. Dan itulah persisnya alasan kenapa kita ada di sini sekarang. Fokus kita hari ini bukan buat ngulas komposisi musiknya kayak kritikus seni gitu ya. Tapi lebih ke liriknya kan? Iya, kita akan membedah liriknya baris demi baris untuk kita renungkan bareng. Kita mau menggali konsep, terus unsur biblikal dan teologis yang ada di dalamnya. Ini bakal jadi bedah lirik yang cukup intens sih. Pasti. Jadi mari kita anggap kita lagi duduk santai, pegang kopi, dan menyelami satu misteri eksistensial ini. Mengapa manusia modern, maksudku, mengapa kita semua begitu mudah hancur lebur oleh kekecewaan? Nah, yang sangat menarik di sini adalah struktur dari lirik Beyond Disappointment itu sendiri. Lagu ini ngasih peta jalan yang sangat presisi buat jawab pertanyaanmu tadi. Peta jalan dari kekecewaan kita? Iya. Penulis liriknya itu nggak cuma lagi merangkai kata puitis soal sedih-sedihan. Dia lagi membedah anatomi dari kekecewaan itu sendiri. Mulai dari titik nolnya ya? Betul, dimulai dari titik di mana kita merasa paling hampa, sampai akhirnya kita nemuin sebuah fondasi hidup yang baru. Fondasi yang nggak bisa digoyahkan sama realitas seburuk apapun. Oke, mari kita mulai dari awal lagunya. Lirik di verse 1 ini, langsung ninju kita dengan realita yang pahit banget. Aku bacain sedikit esensinya ya. Silakan. Dia bilang, "When I sought life, I found only death." Terus dilanjutin, "My empty hands returned again." Tangan yang kosong ya? Iya, gambaran soal tangan yang kosong ini jujur aja sangat mengganggu buatku. Kayak, bayangin kita udah ngasih segalanya, ngerahin semua usaha yang kita punya, tapi hasil akhirnya tetap aja kehampaan. Tangan kita kosong. Nah, lirik tentang tangan yang kosong itu ngebawa kita balik ke persamaan matematika yang kamu singgung di awal tadi. Persamaan matematika yang gagal tadi. Iya. Gini, kekecewaan itu kan bukan emosi yang muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Dia itu hasil benturan keras antara dua sumbu. Dua sumbu, maksudnya gimana tuh? Sumbu yang pertama itu expectation atau harapan kita. Sumbu kedua itu condition, realita kondisi kita di lapangan. Oke, harapan lawan kondisi nyata. Tepat. Pas ekspektasi kita meleset jauh dari kondisi nyata, disitulah percikan kekecewaan muncul. Dan masalah fundamental kita, manusia modern ini, kita nyoba ngebangun keseluruhan hidup kita cuma di atas dua sumbu ini aja. Oke, mari kita bedah ini. Aku suka memvisualisasikan sesuatu. Kalau kita cuma hidup pakai dua sumbu tadi, harapan dan kondisi, itu ibaratnya kita lagi nyoba duduk di kursi yang cuma punya dua kaki. Wah, analogi yang bagus banget itu. Kursi dua kaki. Kan mustahil buat seimbang ya. Bayangin kita harus ngeimbangin diri di kursi dua kaki itu. Selama kondisinya baik, karir aman, keluarga sehat, yang mana itu sesuai sama harapan kita, kita mungkin bisa jaga keseimbangan. Sambil nahan otot perut ya, biar nggak jatuh. Iya bener, kita kelihatan baik-baik aja dari luar. Tapi bayangin kamu udah kerja lembur 6 bulan berturut-turut demi dapat promosi jabatan. Ekspektasi kamu udah di awang-awang. Pasti tinggi banget harapannya.
Terus tiba-tiba besok paginya bos ngumumin kalau rekan kerjamu yang dapat promosinya. Kondisinya tiba-tiba bergeser tajam dari ekspektasi. Langsung rubuh tuh kursinya. Bam, kursi dua kakimu langsung jatuh. Kamu terjerembab dan persis kayak kata lirik tadi, tanganmu kosong. Tapi nah ini ada tapinya, jadi apakah ini berarti kita mendingan gak usah punya harapan sama sekali? Biar kursinya nggak rubuh gitu ya. Iya, maksudku kalau aku nggak berharap dapat promosi, aku kan nggak bakal kecewa. Menarik. Mengubah ekspektasi jadi nol itu emang respons pertahanan diri yang paling umum sih. Semacam, mati rasa secara emosional. Tapi, itu sama sekali bukan kehidupan yang ditawarin sama materi kita hari ini. Terus masalahnya di mana dong kalau bukan di harapannya? Masalahnya ada di sumbu ketiga yang hilang. Sumbu ini namanya being atau identitas hakiki kita. Being. Oke. Pas sumbu being ini absen, secara otomatis kita bakal adopsi pola hidup yang sangat beracun. Polanya itu doing, having, being. Doing, having, being. Melakukan, memiliki, baru menjadi. Betul. Sejak kecil, lingkungan kita itu udah nanam pola ini. Kita diajarin kalau kita harus ngelakuin sesuatu yang hebat, belajar keras, kerja mati-matian. Itu tahap doing. Supaya kita dapat sesuatu kan, tahap having-nya. Tepat. Entah itu dapat nilai A, promosi jabatan, atau zaman sekarang ya, dapat ribuan likes di media sosial. Nah, ilusi paling gila itu ada di tahap akhirnya. Kita merasa kita baru berharga setelah kita punya itu semua. 100% benar. Kita yakin kalau cuma setelah kita having pencapaian itu, barulah kita sah jadi seseorang. Barulah kita punya identitas atau being. Wah, ini ngeri sih. Berarti identitas kita disandra sama pencapaian kita sendiri dong. Kalau aku berhasil, aku berharga. Kalau gagal, aku bukan siapa-siapa. Dan itulah kenapa jatuhnya dari kursi tadi rasanya sakit banget. Rasa sakitnya bukan sekedar karena kehilangan gaji atau jabatan, tapi karena kita kehilangan identitas kita. Masuk akal banget. Pantesan verse 1 menceritakan krisis eksistensial. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik buatku. Karena setelah kehancuran di awal itu, kita masuk ke bagian chorus lagunya. Bagian yang menjanjikan pemulihan. Iya, soloisnya nyanyi gini. When what I hoped and what I see stand far apart in me, you draw my heart beyond disappointment. Ketika ekspektasi dan kondisiku terpisah jauh, Tuhan narik hatiku melampaui kekecewaan. Sebuah janji yang indah banget. Sangat indah, tapi anehnya, pas kita ditarik masuk ke verse 2, suasananya itu justru langsung jadi gelap banget. Dengerin liriknya ya. When they sought life, the tomb was sealed. Their eyes could see no living breath. Transisi yang lumayan brutal ya. Dari janji pemulihan, langsung dilempar ke depan kuburan yang tertutup rapat. Beneran brutal. Kenapa coba lagu ini bawa kita ke pemakaman? Kalau kita lagi nyari jalan keluar dari kekecewaan, mestinya lagunya cerita soal pintu yang terbuka atau pelangi setelah hujan. Kenapa liriknya malah nekenin kalau batunya nggak bergeser, the stone remained? Padahal mereka udah berdoa mohon pertolongan kan? Iya, kenapa dibiarin tertutup gitu aja batunya? Disinilah mahakarya teologis dari penulis lagunya benar-benar kelihatan. Dia lagi sengaja membongkar ilusi kita tentang gimana cara kerja pertolongan Tuhan. Ilusi yang kayak gimana tuh? Lirik ini merujuk kedua narasi Alkitab yang sangat radikal soal kekecewaan. Yang pertama, visi Nabi Yehezkiel tentang lembah tulang-tulang kering. Oh, yang tulang-tulangnya udah bener-bener mati itu? Iya, visinya nggak ngasih lihat orang sakit yang butuh obat, tapi hamparan tulang manusia yang udah berserakan di bawah matahari. Kematian yang udah absolut, udah final. Nggak ada harapan sama sekali. Lalu narasi yang kedua, Kisah kebangkitan Lazarus di Injil Yohanes. Waktu Lazarus sakit, Maria dan Marta panggil Yesus. Ekspektasi mereka kan jelas. Yesus datang, Yesus nyembuhin. ekspektasi yang wajar dong. Sangat wajar. Tapi realitanya, Yesus sengaja menunda kedatangannya. Lazarus akhirnya mati, dikafani, dimasukin ke gua, ditutup batu besar, dan dibiarin membusuk 4 hari. Oh, astaga. Waktu lirik tadi bilang the stone remained, itu adalah potret kekecewaan level tertinggi yang dialami Maria dan Marta. Harapan mereka nggak cuma meleset, tapi udah membusuk di dalam kubur. Aku mulai paham sekarang. Penulis lagunya sengaja nahan kita berdiri di depan kuburan yang batunya belum digeser itu,
Untuk ngancurin pemahaman kita yang salah soal Injil. Pemahaman yang nganggap Injil itu semacam tongkat ajaib. Iya kan? Selama ini kita pikir kalau kita beriman, masalah kita langsung beres detik itu juga. Sakit langsung sembuh. Utang lunas, masalah kerjaan hilang. Tapi lirik ini berani bilang, tunggu dulu, terkadang batunya emang nggak bergeser. Dan coba perhatiin lirik lanjutannya. Yet you are walking through their pain. Tuhan berjalan menembus rasa sakit itu. Betul. Tuhan nggak selalu mingkirin penderitaannya dari luar, tapi dia milih untuk berjalan di tengah penderitaan itu bareng mereka. Injil nggak datang buat sekedar ngubah sumbu kondisi, biar pas sama ekspektasi kita. Terus Injil ngerubah apanya dong? Injil datang untuk masang sumbu ketiga yang hilang tadi, sumbu being. Injil itu ngebalik total pola doing, having, being yang beracun tadi, ngembaliinnya ke desain aslinya. Mengembalikan ke desain aslinya. Gimana urutan yang baru ini bekerja jadinya? Dibalik jadi being, doing, having. Being di awal. Tepat. Alih-alih nyuruh kita kerja mati-matian buat dapetin identitas, Kristus justru ngasih identitas itu secara cuma-cuma di garis start. Wow. Karena karyanya, kita diampuni, kita diterima. Identitas kita berakar pada apa yang udah dia selesaikan, bukan apa yang harus kita capai. Inilah yang disebut being in Christ. Tunggu sebentar. Ada pertanyaan yang muncul di kepalaku. Kalau identitasku udah 100% aman sebelum aku ngelakuin apa-apa, maksudku, kalau aku udah berharga tanpa syarat, bukankah itu malah bikin aku jadi pemalas? Karena merasa nggak perlu ngebuktiin apa-apa lagi. Iya. Buat apa aku capek-capek bangun pagi, kerja keras, kalau sumbu beingku udah dikunci dan aman-aman aja? Itu keberatan yang sangat logis sih. Tapi, psikologi manusia yang udah disentuh sama anugerah, itu cara kerjanya nggak gitu. Gimana tuh cara kerjanya? Ingat kursi kita yang tadi? Waktu sumbu being ditambahin jadi kaki ketiga yang permanen dari baja murni, kursimu itu udah nggak mungkin rubuh lagi. Sebising apapun realita di bawahmu bergetar. Oke, jadi aku punya kursi 3 kaki yang stabil. Nah, pas rasa takut bakal jatuh itu hilang, kamu nggak lantas berhenti bergerak. Justru kualitas dari gerakanmu yang berubah. Kamu masuk ke tahap doing, bukan lagi karena disetir sama kecemasan. Bukan karena panik nyari validasi. Betul. Kamu kerja karena dorongan rasa syukur. Pekerja yang tahu nilai dirinya nggak ditentuin sama perusahaannya, justru bakal jadi pekerja yang paling bebas berinovasi. Karena dia udah nggak takut gagal. Oh, aku paham. Jadi aku tetap mengubar promosi jabatanku, tapi beban mentalku udah beda banget. Sangat beda. Dan di tahap akhirnya, tahap having, apapun hasilnya nanti, entah kamu yang dapat promosinya atau orang lain, kamu bisa nerima kondisi itu tanpa ngerasa identitasmu lagi dirampok. Pantesan chorusnya bilang, "You draw my heart beyond disappointment." Ditarik melampaui kekecewaan. Kekecewaannya emang masih ada secara emosi, batunya mungkin masih nutupin kubur, tapi kekecewaan itu udah kehilangan kuasa buat ngancurin siapa kita sebenarnya. Sebuah kemerdekaan dari tirani realita ya? Gila, itu luar biasa. Tapi sang penulis lirik ini rupanya tahu banget tabiat asli kita. Tabiat pelupa kita. Iya. Pas masuk ke verse 3, lagu ini nggak ngebiarin kita ngerasa kayak, aku udah menang nih selamanya. Liriknya kembali bergumul. When I seek peace in what I gain, my restless heart returns again. Hatiku yang gelisah kembali lagi. Nah itu, kenapa lagu ini repot-repot bawa kita balik kegelisahan ini? Karena penulisnya ini jujur banget soal realita hidup spiritual kita. Kita ini kan sering banget kena amnesia rohani. Amnesia rohani, bener banget. Serius, meski kita tahu konsep being, doing, having yang benar, gaya tarik dunia di sekitar kita itu terlalu kuat. Coba aja buka media sosial, lihat teman beli mobil baru atau rumah mewah. Langsung insecure. Secara refleks, kita langsung nyoba menggergaji kaki ketiga kursi kita sendiri. Kita balik lagi nitipin nilai diri kita ke barang-barang atau pencapaian. Dan hati kita jadi gelisah lagi karena hal fana itu nggak didesain buat nanggung identitas kita. Kita jadiin benda sebagai Tuhan, dan mereka adalah Tuhan yang sangat buruk. Tepat sekali. Dan disinilah bagian bridge dari lagu ini masuk. Kayak alarm darurat yang bunyinya kencang banget. Yang bunyinya, "Not the life our hands can build, not the hope our plans can keep, but the life that conquers death." Bukan kehidupan yang bisa dibangun tangan kita. Tapi kehidupan yang menaklukkan kematian. Bridge ini fungsinya buat apa sih di momen ini? Fungsinya buat melucuti sisa-sisa kesombongan kita.
Kita kan suka banget ya pamer rencana 5 tahun ke depan, pamer asuransi, seolah-olah tangan kita ini cukup sakti buat bikin benteng anti tragedi. Wah, nyindir banget. Bridge ini negasin satu realitas absolut. Kehidupan sejati yang anti kecewa itu nggak bakal bisa diproduksi dari dalam diri manusia. Nggak bisa. Dia harus datang dari luar. Dari seseorang yang udah ngalahin kematian itu sendiri. Betul. Dan itu bawa kita langsung ke klimaks lagunya di bagian ending. Yang diproklamasikan berkali-kali itu ya. Christ the life we seek. Kristuslah kehidupan yang kita cari. Segala pencarian yang bikin tangan kita kosong di awal tadi, akhirnya ketemu muaranya di sini. Konklusi yang benar-benar terikat sama teologi tentang kebangkitan. Wahyu kebangkitan ini bukan sekedar ngomongin fakta sejarah bahwa Yesus bangkit ribuan tahun lalu. Tapi tentang Dia yang adalah sang kehidupan itu sendiri. Iya, pas identitas kita sumbu bing kita tadi, disatukan sama Dia yang udah ngehancurin pintu kubur, maka nggak ada satupun batu penutup dalam hidup kita yang punya kata akhir. Entah itu kebangkrutan atau penyakit. Atau pengkhianatan sekalipun, mereka nggak bisa nentuin nilai akhir dari hidup kita. Kalau gitu aku jadi ngebayangin lagi soal tangan yang kosong di verse 1 tadi. Di awal banget kita ngelihat tangan yang kosong itu kayak tragedi kekalahan kan. Kita nangis gara-gara nggak ada piala di tangan kita. Padahal maknanya berubah total di akhir lagu ini. Bener. Setelah menyusuri liriknya, tangan yang kosong itu bukan lagi simbol kegagalan kan? Justru itu satu-satunya postur yang tepat buat terima anugerah. Selama tangan kita masih ngepal keras-keras, sibuk ngegenggam rencana egois kita, Sibuk bangun menara identitas kita sendiri. kita nggak akan punya ruang sedikit pun buat nerima kehidupan yang ditawarin Kristus. Jadi, kekecewaan yang maksa genggaman tangan kita terbuka, itu, sebenarnya adalah proses anugerah. Anugerah yang lagi ngebersihin tangan kita buat nerima sesuatu yang jauh lebih besar. Wow, kekecewaan adalah anugerah yang menyakitkan. Kadang emang harus sakit dulu buat sadar. Setuju. Aku yakin buat kita semua yang lagi dengerin ini, apapun profesi kita hari ini, apapun ekspektasi yang lagi bikin nafas kita sesek, lagu ini tuh kayak sebuah undangan buat mengeriksa ulang arsitektur jiwa kita. Kalau udah ngerasa capek banget karena terus-terusan jatuh dari kursi, Berhentilah nyobanya imbangin kursi 2 kaki itu. karena esensi dari pemulihan itu ya perubahan fondasi. Transformasi itu nggak diukur dari seberapa cepat masalah keuangan kita beres. Tapi dari bergesernya titik tumpu hidup kita ya, dari yang awalnya numpu di pencapaian rapuh, jadi berakar kuat di dalam Kristus, hidup melampaui kekecewaan bukan hidup yang kebal dari rasa sakit. Melainkan hidup yang identitasnya nggak bisa disentuh sama rasa sakit itu. Tepat. Nah, kita udah ngebahas banyak banget konsep hari ini. Matematika kekecewaan, lembah tulang kering, sampai kursi 3 kaki. Tapi sebelum kita tutup, aku pengen ngajak kita ngelihat konsep ini dari sudut yang sama sekali berbeda. Semacam uji coba terakhir ya, buat ngetes seberapa kokoh kaki ketiga kita. Iya, uji coba dunia nyata. Sepanjang pembahasan ini kita bicara soal gimana fondasi dalam Kristus nyelamatin kita pas kondisi memburuk. Tapi gimana kalau posisinya dibalik? Kalau rencananya berhasil sempurna, Nah itu, gimana kalau bulan depan kamu beneran dapat promosi itu, bisnismu meroket, atau anakmu dapat juara 1 dan semua orang muji kamu? ujian kesuksesan. Iya, kalau identitas kita udah beneran aman di dalam Kristus, maka kesuksesan besar ini pun nggak akan mendefinisikan siapa kita. Jadi pertanyaannya gini, kalau kegagalan nggak lagi bikin kita ngerasa nggak berharga, mampu nggak kita ngebiarin kesuksesan nggak bikin kita ngerasa lebih hebat dari orang lain? Pertanyaan yang nampar banget. Mampukah kita meluk anak kita sama eratnya pas dia bawa pulang nilai 100, maupun pas dia gagal ujian matematika, semata-mata karena kita sadar identitasnya nggak diukur dari selembar kertas? Karena kalau kursi kita nggak bisa dirubuhin sama tragedi, kursi itu juga nggak seharusnya bisa diterbangin sama pujian manusia. Dua-duanya itu ujian fondasi. Benar-benar bikin kita harus ngebongkar ulang cara kita mandang nilai seorang manusia. Jadi, teruslah berpikir kritis, jangan pernah takut buat merenungkan bagian-bagian gelap dalam hidup kita, dan ingatlah, terkadang harus pulang dengan tangan yang kosong adalah titik awal kamu menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Jangan takut sama tangan yang kosong. Benar banget. Terima kasih banyak udah duduk santai bareng dan menyelami materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita yang berikutnya.